Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Kita masih di mata kuliah testing dan implementasi sistem ya. Kita di pertemuan ke-10 ini akan membahas tentang manajemen dari fungsi testing. Oke. Pembahasannya antara lain adalah tentang tugas manajemen, kemudian pengorganisasian dari testing, serta pengendalian fungsi testing. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini ya. Oke. Kenapa sih di dalam testing itu perlu adanya peran serta manajemen ya, khususnya manajemen tersebut berfungsi sebagai apa gitu ya. Nah, karena biasanya untuk menjelaskan bahwa proyeknya atau dalam hal ini adalah kegiatan testingnya berjalan sesuai dengan arahan atau tidak, itu tentu saja kita harus melihat pada bagaimana pendekatannya ya, serta gaya yang dapat dipakai dalam manajemen tersebut menjalankan tugas dan fungsinya. Karena dalam kenyataannya tugas manajemen itu secara sederhananya adalah untuk mengawasi hasil-hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh suatu tim ya. Dalam hal ini adalah tim yang bertugas untuk melakukan testing ya. Oke. Apa saja kriteria yang digunakan dalam pendekatan fungsi manajemen ini ya, antara lain tentu saja harus dapat diterima ya, harus dapat diterima setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen dalam pelaksanaan testing tersebut harus dapat diterima oleh individu-individu yang ada dalam organisasi ya. Kemudian memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya itu harus mengandung faktor-faktor yang akan menyatakan bahwa progres testing tersebut harus sukses, karena testing dilakukan antara lain adalah untuk uh, produk nantinya ketika di launching itu adalah sesuai dengan harapan pelanggannya ya. Nah, fungsi dari manajemen itu antara lain salah satunya juga untuk mempengaruhi atau harus mengendalikan, karena jika tidak ada tim manajemen yang memantau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim tersebut, maka nanti tidak akan bisa tepat waktu dan harapannya mungkin tidak akan sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh para customer kita gitu ya. Nah, dalam lingkup tanggung jawabnya ya, manajemen ini antara lain meliputi kepemimpinan ya, kemudian butuh dukungan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, serta harus ada pengendalian dari apa yang direncanakan oleh pimpinan, kemudian apa yang dilaksanakan oleh timnya gitu ya, sehingga ketika ada keadaan yang menyimpang itu harus dapat diarahkan kembali untuk mencapai tujuan agar kegiatan testingnya ini bisa mencapai hasil yang sesuai gitu ya. Sehingga di sini juga dalam dukungan diperlukan suatu metode tertentu ya. Kalau dalam pembahasan yang lalu kita membahas bahwa dalam testing itu dilakukan seperti halnya sepanjang pembuatan eh, software ya. Jadi dalam pembuatan software itu juga salah satunya bisa menggunakan umbrella framework ya. Jadi itu salah satu metode yang menjadikan sebagai area dukungan gitu ya. Nih, kemudian dalam teknik pengorganisasian testing itu antara lain adalah ada mengorganisasikan dari fungsi-fungsi setiap testingnya ya, kemudian mengorganisasikan kegiatan dan tugas dari manajer atau koordinator itu harus ngapain gitu ya. Kemudian kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan testing ya, misalnya apakah testing ini akan dipimpin oleh seorang manajer testing misalnya, kemudian nanti pelaporannya ke siapa ya, testernya juga apakah semuanya harus orang luar, para profesional, ataukah juga melibatkan orang dalam sebagai pengembang aplikasinya, pengembang softwarenya gitu ya, serta standar dan prosedurnya mana yang akan digunakan. Pada pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan ya, bahwa prosedur atau standar-standar dalam testing itu ada berbagai organisasi yang mengeluarkan, seperti misalnya ISO ya, ataupun organisasi dari bidang militer gitu ya. Nah,
Dalam hal ini, pengorganisasian melalui kebijakan itu biasanya dibentuk sebuah yang namanya Testing Policy Task Force. Jadi, ini adalah tim yang mana bekerja untuk menyiapkan kerangka kebijakan, sehingga nantinya kebijakan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan testing itu akan menyeluruh bagaimana testing tersebut dilaksanakan dalam pengembangan sebuah aplikasi ya. Kalau teman-teman ingat kembali pada pertemuan 9 yang kemarin, bahwa testing ini paradigmanya bukan lagi adalah desain kemudian membangun aplikasi baru dites ya, tetapi paradigma yang sekarang ini testing itu mulai dari desain ya, kemudian implementasinya, kemudian ke codingnya, sampai dengan peluncuran produk ke konsumen. Itu merupakan semua bagian rangkaian dari proses testing gitu ya. Teman-teman bisa buka kembali di pertemuan 9 yang lalu ya, yang perbedaan antara paradigma testing pada masa awal sama paradigma testing di saat ini gitu ya. Nah, di sini tugasnya ngapain aja? Tadi sudah disampaikan ya, bahwa menetapkan kerangka kerja ya, ranahnya apa saja, dari mulai mendefinisikan, membuat prosedur, kemudian kalau ada ide yang baru ya, memberikan saran-saran ya, itu merupakan bagian dari adanya perubahan ya. Nah, hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam testing policy task force antara lain dari sisi struktur organisasinya ya, kemudian adanya pertanyaan-pertanyaan kunci yang wajib kita sampaikan ya, harus terakomodasi dalam kebijakan tersebut ya. Dari sisi struktur organisasi, misalnya ada nggak nantinya manajer grup audit ya, untuk dalam hal ini mengontrol quality assurance-nya ya, perlu tidak adanya konsultan dari luar ya. Kemudian hal-hal tersebut juga dalam kebijakan perlu untuk menjawab pertanyaan kunci, misalnya metode dan standar testing untuk si aplikasi, untuk si software tersebut itu yang tepat menggunakan mana, apakah kombinasi dengan ISO dengan MIL ataukah cukup dengan salah satu ISO yang terbaru saja gitu ya. Oke. Kemudian elemen-elemen kunci yang menjadi pengukuran efektivitas dari testing itu antara lain adalah pelacakan error, fault, dan failure ya. Tentu saja juga ada dokumentasi testing ya. Dokumentasi testing ini selalu ditekankan ya, apalagi dalam organisasi yang cukup besar ya, misalnya pengembang-pengembang software gitu ya. Kalau untuk yang aplikasi perorangan, mungkin dokumentasi testing sederhana aja cukup. Tetapi ketika itu software yang cukup kompleks ya, yang melibatkan banyak pihak, tentu dokumentasi ini sangat penting ya. Misalnya bagaimana nantinya kita menganalisa ketika terjadi defect ya, ketika terjadi failure ya, kesalahan-kesalahan, kita harus bisa menganalisa dari mana sumber kesalahannya, siapa yang membuat kesalahannya, apakah dari pengguna ataukah dari sistem, ataukah dari awal ketika sedang proses codingnya ya, sintaksnya, kesalahan sintaks, kesalahan bahasa, atau bisa juga kesalahan dari logic programnya gitu ya. Nah, ini salah satunya kalau dalam pelacakan error, karena biasanya setiap program yang baik itu disertai dengan adanya test log ya. Test log ini fungsinya adalah untuk menangkap informasi atau defect ya. Nah, defect ini ditemukan bisa selama testing berlangsung, bisa juga setelah implementasi sistem gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari test log yang ada ya. Nah, ada identifikasi atau identitas dari kode test lognya ya, kemudian deskripsi ya, mendeskripsikan, kemudian aktivitas kejadian-kejadiannya gitu ya. Ini memang cukup lama contohnya, nanti teman-teman bisa cari yang lebih baru ya. Nah, ini juga sama, ini adalah per hari ya, per hari ini misalnya pada tanggal 1 kejadiannya adalah ini gitu ya. Oke. Selain menggunakan test log seperti ini teman-teman ya, ada juga yang namanya test incident report ya, jadi laporan yang berisi sama sih kejadian-kejadian failure ya,
apa saja gitu ya. Di sini misalnya disampaikan ini identifikasinya, kemudian summary-nya ya, deskripsinya, kemudian dampaknya akan seperti apa dan harus segera diperbaiki atau tidak gitu ya. Jadi setiap aplikasi itu sebaiknya mempunyai log atau report yang bisa ditelusuri sehingga untuk perbaikan program berikutnya ya. Selain dua hal tersebut, ada lagi yang namanya sample problem tracking form ya, itu juga sama, isinya adalah untuk mencatat permasalahan-permasalahan ya, ataupun defek-defek yang ditemukan selama testing maupun selama masa implementasi ya. Ini adalah contoh dari eh, pelacakan dari insiden ya, ataupun defek-defek atau error yang ditemukan ya. Jadi kenapa sih hal ini diperlukan? Karena salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar sehingga kita nantinya bisa melakukan perbaikan ya. Selain itu ini juga sebagai bahan laporan dari tim testing kepada pengembang ya, kepada tim pengembang. Mana sih yang perlu diperbaiki gitu ya. Contoh di sini adalah ini adalah form-formnya misalnya ya. Ini adalah secara total keseluruhannya ya. Di sini ketika testing itu diharapkan sampai 0 ya, tetapi ketika pada masa operasionalnya, ketika dijalankan diimplementasikan ternyata terdapat beberapa insidennya gitu ya. Terus ke sana ternyata ditemukan kesalahan-kesalahan. Ada beberapa kesalahan, sebaiknya setiap kesalahan ini juga disajikan per masing-masing case-nya atau kasusnya. Contohnya mana yang paling dominan, mana yang sumbernya ya. Contohnya di sini kalau misalnya penyebab mayor, teman-teman bisa lihat di yang berikutnya. Ini yang berhubungan sama penyebab mayor itu harus di apa ya istilahnya, didetailkan lagi. Jadi tidak bisa hanya pada yang globalnya saja gitu ya. Kita ambil contoh misalnya di sini ada insiden penyebab mayor. Frekuensinya bisa dilihat ya, dari yang frekuensi sangat tinggi sampai dengan frekuensi yang paling rendah. Misalnya kita catat bahwa yang pertama, penyebab mayor itu terjadi karena kesalahan operator ya. Kedua, tanya sebagian besar karena kesalahan baris program. Yang ketiga baru kesalahan dari logic programnya, keempat, kelima dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dari satu grafik penyebab mayor ini harus dibuatkan lagi secara detailnya ya. Misalnya kesalahan operator di sini ya. Ternyata kesalahan operator itu menempati peringkat paling tinggi dibandingkan dengan kesalahan yang disebabkan oleh logika program. Begitu juga untuk terminasi sistem, sejarah klaim, kemudian grup pendukung ya. Ini masing-masing tergantung dari jenis aplikasinya ya. Ibu ambil contoh yang paling kiri ya, penyebab mayor, karena ini bisa untuk berbagai jenis aplikasi gitu ya. Nah, di sini tadi dilakukan bahwa pentingnya analisa dari suatu insiden itu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar sehingga nantinya juga manajemen itu bisa mengambil tindakan kebijakan ya. Tentu saja bisa untuk kebijakan perbaikan pelaksanaan testing di masa yang akan datang ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini wajib dijawab ya. Misalnya di sini sebagian besar karena kesalahan operator, dalam hal ini adalah user ya. Jika jawabannya iya, bagaimana kesalahan itu terjadi? Misalnya kenapa usernya tidak bisa login gitu kan ya. Jika jawabannya tidak, itu adalah misal bagaimana cara pencegahannya ya. Jadi misalnya terjadi kegagalan ketika login atau tidak? Oh tidak gitu ya. Jadi di sini jika menjadi apa istilahnya ya, pertanyaan tersebut dijawab tidak ya, maka ini ditanyakan untuk pertanyaan yang lainnya ya. Mengapa insidennya bisa terjadi? Kalau misalkan terjadi, jika misalkan tidak, ya berarti bagaimana cara mencegahnya agar hal tersebut tidak terjadi dari yang kejadian di nomor 1 ini gitu ya. Oke, pelacakan biaya error ini adalah dampaknya kepada
seperti kemarin semakin banyak errornya, tentu semakin lama waktu penyelesaiannya, itu bisa juga berdampak pada biaya gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika errornya ini berpengaruh besar ya. Sini